mulkan jabriyatan, kerajaan yang menindas. Munculnya negara-negara dengan penguasa-penguasa kaum muslimin yang diktator, tidak menerapkan syariat Islam. Mereka berdiri di atas fondasi sekularisme. Dan itu adalah masa kita saat ini. Kembalinya khilafah harus diperjuangkan, bukan sekedar ditunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang akan melatih kita menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Tentu aturan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar aturan yang berbicara tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Misal dalam masalah keimanan, dalam masalah ibadah. Atau aturan dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri. Seperti makanan, minuman, dan akhlak-akhlak yang terpuji. Tentu aturan-aturan itu juga termasuk aturan-aturan yang mengatur diri kita dengan manusia yang lain. Dalam masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka selama kita mematuhi aturan-aturan tersebut dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita adalah orang-orang yang bertakwa sebenarnya. Dan agama kita, Islam, memiliki metode bagaimana membentuk pribadi-pribadi dan masyarakat yang bertakwa, yaitu khilafah. Khilafah adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fil ard. Litatbikil syara'il Islam wa hamilud da'wah ilal alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengemban Islam ke seluruh penjuru alam. Dan kembalinya khilafah ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah, kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak runtuhnya khilafah pada tahun 1924, umat Islam hidup dalam keadaan tanpa naungan kepemimpinan Islam yang menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Sejak tahun itu kaum muslimin hidup dalam negara-negara bangsa. Bahkan saat ini kaum muslimin hidup terpecah belah lebih dari 50 negara nasional. Dan ini sesuatu yang menjadi memprihatinkan kaum muslimin saat ini. Namun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalinya khilafah setelah 1 abad lebih tiada adalah suatu kepastian. Mengapa? Karena khilafah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, umat Islam ketika mendengar janji Allah ini, mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah ini, tidak boleh berpangku tangan. Tetapi kita harus menyambut janji Allah dan bisyarah kabar gembira ini dengan sukacita, ditandai dengan semangat dalam berusaha dan berjuang untuk menegakkan kembali khilafah ini.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan khilafah ini tertuang dalam ayat-ayatnya. Kemudian bisyarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kabar gembira ini juga tertuang dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh diberikan istikhlaf atau kekuasaan berupa kepemimpinan khilafah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menggantikan keadaan mereka dari yang sebelumnya ketakutan menjadi aman sentosa. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah janji Allah bahwa umat Islam yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kekuasaan di bumi sebagaimana umat sebelumnya. Berupa apa? Berupa kekhilafahan. Ini menunjukkan bahwa penerapan Islam dalam sebuah sistem pemerintahan atau munculnya kembali khilafah adalah bagian dari janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman harus meyakini janji Allah ini. Karena janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Termasuk janji Allah dalam apa? Termasuk janji Allah untuk kemudian memberikan sebuah sistem pemerintahan yaitu khilafah. Kemudian dalil dari hadis qudsi di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa maghribaha wa inna ummati sayablughu Innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa maghribaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya li minha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah melipatkan untukku bumi sehingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai seluruh wilayah yang telah dilipatkan untukku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Islam akan kembali menguasai dunia sebagaimana terjadi pada masa khilafah sebelumnya. Inilah janji daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi. Ya. Perkataan Allah, kalamullah yang diredaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalinya khilafah merupakan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bahwa setelah masa pemerintahan yang diktator akan kembali tegak khilafah di atas kenabian. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hadis yang berbicara tentang fase kepemimpinan umat Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallahu an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha summa takunu mulkan 'addan fayakunu masyaallahu an yakun
thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha, summa takunu mulkan jabriyatan fatakunu masya'allahu an takun, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, summa sakat. Di dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Akan ada pada kalian masa kenabian. Akan ada pada kalian masa kenabian. Lalu Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu Allah mengangkatnya. Kemudian ada kerajaan yang menggigit. Mulkan ma'adun. Lalu Allah mengangkatnya. Kemudian ada kerajaan yang menindas, mulkan jabriyatan, lalu Allah mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah di atas jalan kenabian. Kemudian beliau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa yang bisa kita petik dari hadis yang panjang ini? Hadis ini menunjukkan fase-fase kepemimpinan umat Islam. Di mana pertama kali kaum muslimin umat Islam ini ada pada masa kenabian. Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tetapi sebagai pemimpin negara bagi kaum muslimin saat itu, yaitu di Madinah. Rasulullah SAW berdakwah Rasulullah SAW berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah untuk menegakkan negara Islam, yaitu negara Madinah. Dan inilah masa kenabian Nabi Muhammad SAW atau masa nubuwah. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kenabian dan kerasulan telah berakhir. Nabi Muhammad SAW adalah khatimun nabiyyin, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada adalah para khalifah. Dan mereka banyak. Maka masa pertama dari para khalifah tersebut adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah. Atau khilafah Rasidah. Rasulullah SAW setelah wafat digantikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itulah masa khilafah ala minhajin nubuwah. Setelah itu muncullah kemudian kerajaan yang menggigit. Mereka menerapkan Islam, tetapi mereka berbuat zalim kepada rakyatnya. Sekalipun dalam catatan sejarah, tidak semua penguasa-penguasa di masa ini dipenuhi dengan kezaliman. Di antara mereka ada yang bijak dalam penerapan syariat Islam. Kerajaan-kerajaan menggigit ini dalam catatan sejarah adalah Daulah Umayyah. Kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Dan kemudian digantikan oleh Daulah Utsmaniyah yang berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Setelah itu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita masa yang disebut dengan mulkan jabriyatan, kerajaan yang menindas. Munculnya negara-negara dengan penguasa-penguasa kaum muslimin yang diktator, tidak menerapkan syariat Islam. Mereka berdiri di atas fondasi sekularisme. Dan itu adalah masa kita saat ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulkan jabriyatan itu adalah masa di mana kita hidup saat ini. Di mana kita dipimpin oleh pemerintahan, penguasa yang tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Tetapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita fase apa, masa apa setelah masa ini. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kita. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Thumma sakat. Yaitu akan tegak kembali khilafah di atas manhaj kenabian. Di mana akan tegak kembali khilafah
akan diangkat kembali seorang khalifah yang dibaiat oleh kaum muslimin, dibaiat oleh kita semua untuk menerapkan syariat Allah secara kafah. Tsumma sakat. Kemudian Rasulullah SAW terdiam dan tidak kemudian menceritakan atau memberikan informasi, kabar lagi fase apa setelah ini. Dan ini tentunya bisyarah atau kabar gembira kepada kita dari Rasulullah SAW. Terhadap kabar gembira ini, bisyarah ini, tentunya kita sebagai kaum muslimin harus menyambut kabar gembira ini dengan usaha-usaha menegakkan kembali khilafah di atas manhaj kenabian yang sudah runtuh, yang sudah tiada kurang lebih 1 abad lamanya. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalinya khilafah harus diperjuangkan, bukan sekedar ditunggu. Kembalinya khilafah bukanlah sesuatu yang akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan oleh umat Islam. Harus diperjuangkan oleh kita semua tanpa memandang suku, bangsa dimanapun berada, laki-laki, perempuan, tua, muda, sekolah tinggi atau sekolah rendah. Sesungguhnya mengembalikan tegaknya khilafah harus diperjuangkan oleh kita semua kaum muslimin. Rasulullah SAW dan para sahabat dahulu berjuang dengan dakwah dan pengorbanan untuk menegakkan daulah Islam di Madinah. Dan usaha-usaha ini adalah bagian dari al-akhzu bil asbab, mengambil sebab-sebab sampai kepada tujuan dalam tegaknya daulah Islam, yaitu tegaknya kembali khilafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Di sini seolah-olah ada hukum yang berlaku. Apabila kamu ingin mengubah nasib kamu, apabila kamu ingin mengubah keadaan kamu, maka kamu harus aktif dalam melakukan perubahan itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu dalam memperjuangkan tegaknya daulah Islam. Dan ayat ini menunjukkan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika umat Islam berusaha bersungguh-sungguh. Sekali lagi, berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan kembali khilafah yang telah tiada hampir 1 abad lebih. Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha memperjuangkan tegaknya kembali khilafah, maka kita wajib meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berdakwah, menghadapi tantangan dan mengorbankan semua yang mereka miliki demi tegaknya Islam di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyuruh orang agar kemudian memeluk agama yang hak ini, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta alam semesta. Kemudian mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, bukan berarti kemudian Rasulullah membiarkan mereka begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membina mereka dengan pemikiran-pemikiran Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina mereka, mereka kemudian dikelompokkan menjadi suatu entitas yang khas di tengah kota Mekah ketika itu. Kemudian mereka berdakwah, berinteraksi dengan masyarakat Mekah untuk menyampaikan Islam ketika itu. Kemudian ketika mereka berdakwah, tentunya bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan, hambatan. Mereka kemudian menghadapi tantangan yang luar biasa dari kaum kafir Mekah ketika itu. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari pertolongan, mengajak kabilah-kabilah bukan sekedar masuk ke dalam Islam, tetapi siap menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertolongan itu dari kaum Aus dan Khazraj di Madinah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah.
bukan karena takut terhadap ancaman, tantangan orang-orang kafir Makkah ketika itu. Tetapi ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan daulah Islam di Madinah. Daulah yang akan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Itulah teladan Rasulullah SAW dalam menegakkan dalam menegakkan daulah Islam. Setidaknya kita bisa simpulkan yang pertama, Rasulullah SAW satu, melakukan aktivitas taskif, melakukan aktivitas pembinaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat. Kemudian Rasulullah melakukan istilamul hukam, menerima kekuasaan dari kabilah-kabilah yang berkuasa ketika itu. Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita berusaha, berjuang untuk menegakkan kembali tegaknya khilafah, kita tidak harus meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik bagi kita semua, termasuk teladan dakwah bagi kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara berkelompok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara siasah, secara politik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya dengan tanpa kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya dengan pemikiran. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dalam kondisi tidak dalam kehidupan Islam, di mana hukum-hukum kufur, hukum-hukum yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah diterapkan, dipaksakan kepada kita. Kita terjajah. Dan tentunya usaha yang harus kita lakukan adalah melakukan ghazul fikr atau perang pemikiran. Dan rasanya teladan Rasulullah SAW dengan dakwah pemikiran inilah yang telah terbukti berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam dengan tegaknya daulah Islam. Bagi kita saat ini itu adalah tegaknya kembali khilafah ala manhajun nubuwah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir kalam ini yang pertama, bahwa khilafah akan kembali tegak. Karena ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kepastian. Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan itu benar apa adanya terjadi. Dan sudah seharusnya kita menyambut janji Allah dan bisyarah Rasulullah SAW ini dengan gembira, dengan semangat melakukan usaha-usaha tegaknya kembali khilafah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa Islam akan kembali berjaya dengan tegaknya khilafah. Sekali lagi, tidak ada yang menunjukkan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilafah adalah jalan bagi kembalinya kejayaan Islam dan tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan ini adalah sesuatu yang mesti kita wujudkan. Selanjutnya, kita umat Islam tidak boleh sekedar berpangku tangan menunggu, tetapi kita harus berjuang untuk menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, negara yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kepada kita. Dalam catatan sejarah, negara ini bertahan belasan abad lamanya, menghasilkan peradaban yang mulia, menghasilkan
ilmuwan-ilmuwan yang menyumbangkan banyak pemikiran bagi kemajuan dunia. Rasanya bermalas-malasan, berpangku tangan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang jauh dari sifat takwa, sifat yang ingin dibentuk dengan Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan kalam yang kami sampaikan berkah, bermanfaat bagi kaum muslimin wal muslimat semuanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.